Ini TBS yang habis dipanen. Panen tanggal 24 Oktober. Ini ukuran janjangnya cukup besar yang ini. Namun sebagian yang tadi yang diangkut di mobil itu beratnya di kisaran 8 atau 10 kg berat janjang rata-rata. Panen dan panen lagi. Jadi ini kembali panen untuk kebun yang di rawa-rawa ya. Tadi terlihat mobilnya terseok-seok itu melewatin jalanan yang semakin parah akibat musim hujan sudah mulai tinggi curah hujannya. Dan ini saat ini panen kedua ya, rotasi kedua untuk bulan Oktober. Saat ini tanggal 24 Oktober sudah dilakukan panen kembali untuk kebun ini. Jadi TBS-nya seperti ini. Ini bentuk TBS yang sudah berumur 4 hari dipanen dari lokasi kebun yang di sebelah sana. Ini proses panennya cukup menguras tenaga. Nanti kita lihat bagaimana proses panennya. Jadi ini pengangkutan TBS dari TPH yang ada di kebun ini dilakukan berangsur-angsur dengan mobil, yang mana satu kali pengangkutan hanya di kisaran antara 300 sampai 500 kg. Seperti ini. Ini bentuk tanah yang ada di kebun ini. Ini lewat jalan baru ya, jalan yang awalnya adalah di sebelah sini. Karena di sebelah dalam situ, di depan situ sudah dalam, sehingga kita cari alternatif yang bisa dilewatin agar mobil tidak tersangkut di jalan ini. Ini seperti ini kondisi kebun yang ada di rawa. Rotasi panen yang lalu menghasilkan 15 ton lebih. Dari target kita 17 ton, hanya dihasilkan sekitar 15 ton. Seperti ini bentuk TBS yang dipanen hari ini. Ya, ini bentuknya padat dan segar ya, karena ini baru dipetik hari ini. Jadi lokasinya datar seperti ini ya. Ini adalah lokasi yang dulunya adalah rawa, sedalam pinggang ya dulunya ini rawanya yang di sebelah sana. Jadi di kebun ini sebagian lokasinya dulu adalah rawa yang dalamnya hampir satu pinggang orang dewasa. Namun sekarang yang di bagian ini sudah mengering. Dan ini sisa-sisa tapak timbun yang ada di pohon yang dulu dilakukan untuk penanaman. Jadi ini dulu waktu penanamannya ditimbun setinggi ini agar pokok tanaman tidak terendam air. Dan sekarang kondisinya seperti ini. Pemupukan yang dilakukan untuk kebun ini kemarin hanya pupuk TSP, diberikan sebanyak 2 kg per pohon. Seharusnya untuk hasil yang baik dari pemupukan menggunakan dosis pupuk makro lengkap ya, NPK. Jadi bukan hanya TSP, karena TSP hanya mengandung unsur fosfat, sedangkan tanaman membutuhkan unsur nitrogen dan kalium untuk pertumbuhan, yaitu pertumbuhan dari tanaman sendiri dan juga pembentukan buah. Seperti ini ya. Jadi ini belum maksimal. Dengan ukuran TBS seperti ini dan pohon setinggi ini belum maksimal hasil yang dipanen. Untuk pohon setinggi ini seharusnya berat janjangnya di atas 15 kilo ya, sudah. Yang ini hanya di kisaran 10 kilo ya. Nih. Jadi BJR-nya ini sekitar 8 atau 10 kilo untuk ukuran tandanan seperti ini. Jadi dengan bentuk buah seperti ini berat janjang rata-ratanya di bawah 10 kilo.
Jadi kondisi daun sawitnya seperti ini. Ini kurang hijau. Jadi kalau kita lihat corak warna daunnya, ini kurang hijau. Bahkan sebagian pohon menunjukkan gejala mengering seperti ini. Jadi sebagian daunnya ini kering seperti ini. Ini banyak terlihat di area sebelah ujung ini. Untuk mengatasi kondisi seperti ini harus dilakukan pemupukan secara lengkap. Jadi pemupukan yang saya sarankan untuk mengatasi rendahnya ukuran buah sawit yang menyebabkan tidak bisa mencapai bobot maksimal untuk panen. Kebun harus dipupuk dengan menggunakan kapur pertanian. Jadi kandungan magnesiumnya bisa membentuk zat warna hijau daun yang sangat penting dibutuhkan tanaman untuk memproses sari makanan yang bisa menghasilkan buah yang besar. Jadi selain mengandung unsur magnesium, kapur pertanian bermanfaat untuk meningkatkan pH tanah. Jadi dengan kondisi tanah yang sering terendam air seperti ini pH-nya sangat rendah. Jadi dengan penambahan kapur pertanian, nanti pH bisa naik sehingga apabila 1 bulan berikutnya bisa kita pupuk lagi menggunakan NPK, maka pupuk akan diserap tanaman dengan baik sehingga bisa menghasilkan buah dengan maksimal. Ini sudah mulai kurang buahnya, jadi beberapa pohon tidak menghasilkan buah karena ini kondisi tanamannya kurang subur. Jadi sudah cukup tinggi ya untuk buah yang ada di pohon ini. Ini panen yang dilakukan hari ini. Jadi kondisi yang di sebelah sini tanahnya sudah mulai kering karena ini sudah 4 hari tidak terjadi hujan. Sehingga genangan air tidak lagi ada di bagian yang rendah seperti ini. Ini kalau hujan turun maka ini akan tergenang oleh air. Celah-celah seperti ini akan terisi oleh air semuanya. Dan ini buahnya masih banyak ya yang tersisa, namun ukurannya kecil seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan berat janjang rata-ratanya tidak bisa maksimal. Jadi buahnya tidak muncul ya. Buahnya tidak muncul, yang muncul hanya duri-duri seperti ini. Ini seandainya kalau tumbuh normal, buah ini bisa memiliki bobot di kisaran 10-15 kg. Namun dengan kondisi sekarang, ini hanya sekitar 8 kg ya, 8-10 kg untuk berat janjang rata-ratanya. Dan kondisi pohonnya seperti ini. Ini kondisi pohonnya, dan itu pelepahnya yang bagian bawah yang dipotong seperti ini. Ini ya. Jadi ini bagian ujung daunnya banyak yang mengering seperti ini ya. Ini salah satu ciri-ciri tanaman ini kekurangan unsur magnesium.
yang mana ini terjadi bercak-bercak seperti ini. Ini juga menunjukkan tanaman ini kekurangan unsur kalium juga. Jadi pemupukan mutlak harus dilakukan secara lengkap agar kondisi tanaman kembali pulih seperti sedia kala. Karena beberapa tahun yang lalu panen di kebun ini ukuran TBS-nya sudah mencapai 10 kg. Namun saat ini ternyata ukuran tandannya kembali mengecil ya, karena faktor kondisi pohon yang seperti ini. Itu nampak mobil Helen kembali ke dalam kebun untuk mengangkut TBS yang tersisa ini. Jadi diangkut sedikit demi sedikit, kemudian dioper di bagian sana. Gimana Pak? Buah sawitnya kok kecil-kecil ini? Wah, kurang pupuk kali Pak ini. Sawitnya enggak bagus betul. Eman-eman Pak ya? Iya, kurang padat. Kurang padat, kurang besar. Ini pemanen andalannya nih. 2 rotasi panen, sendirian dia panen. Untuk lokasi di kebun rawa ini. Pulang kah? Untuk lebarnya. Setelah dilangsir dari TPH yang ada di dalam kebun, setelah sampai di tanah yang agak keras, kita naikkan lagi ke mobil satunya ini. Jadi ini yang di bawah ini adalah langsiran pertama dari mobil Helen. Nanti setelah dioper ini dia akan ngambil lagi 1 TPH lagi lewati jalan ini, dan nanti baru dinaikkan untuk dibawa pulang. Jadi seperti ini kondisi pohonnya yang ada di tanah yang kering, yang tidak terlalu becek ya kalau saat hujan. Jadi pohonnya sudah tinggi-tinggi seperti ini seharusnya. Dan ini nampak lagi gejala seperti ini, daunnya mengering seperti ini. Jadi meskipun kondisinya lebih baik dibandingkan dengan yang di area sana tadi, di pohon-pohon yang ada di daerah ini juga menunjukkan gejala seperti itu. Sebagian daunnya mengalami kering seperti itu. Oke, salam tandan berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Gunakan pupuk yang seimbang agar pertumbuhan tanaman menjadi normal kembali.